Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina Bulia Astuti dengan NIM 6423122. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biaya budget administrasi dan budget biaya pemasaran. Pengertian budget biaya administrasi. Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang bersifat untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan yang dikaitkan dengan di departemen mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya, kegunaan budget biaya administrasi. Secara umum, budget biaya administrasi memiliki 3 kegunaan, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, yang ketiga, alat pengawasan kerja. Secara khusus, budget administrasi berguna sebagai dasar penyeluruhan budget kas. Selanjutnya, bentuk budget biaya pemasaran. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, peramalan biaya pemasaran. Biaya pemasaran dapat diprediksi berdasarkan data historik. Contohnya, data penjualan dengan biaya pemasaran CV Gava Media. Di tahun 2014, biaya pemasaran Y 522 dan hasil penjualan X 780. Di tahun 2015, biaya pemasaran Y 539 dan hasil penjualan X 915. Di tahun 2016, biaya pemasaran Y 567 dan hasil penjualan X 1040. Dan di tahun 2017, biaya pemasaran Y 594 dan hasil penjualan X 1.375. Di tahun 2018, biaya pemasaran Y 611, hasil penjualan X 1.500, dan terakhir pada tahun 2019, biaya pemasaran Y 645, hasil penjualan X 1.711. Selanjutnya, peramalan biaya pemasaran. Tahun 2014, biaya pemasaran Y 522 dan hasil penjualan X per unit 780, X pangkat 2 608,400, XY 407,160. Dan selanjutnya di tahun 2015, biaya pemasaran Y 539 dan hasil penjualan X per unit 915, X pangkat 2 837,225 dan XY 493,185. Di tahun 2016, biaya pemasaran Y 567, hasil penjualan X per unit 1.040, X pangkat 2 1.081.600 dan XY 589,680. Dan di tahun 2017, biaya pemasarannya 594 dan hasil penjualan X per unit 1.375, X pangkat 2 1,890,625, XY 816,750. Dan di tahun 2018, biaya pemasaran Y 116
Hasil penjualan X per unit 1.500.000, X pangkat 2 2,250,000, XY 916,500. Dan yang terakhir, pada tahun 2019, biaya pemasaran Y 645, hasil penjualan per unit, hasil penjualan X per unit 1.711, dan X pangkat 2 2,927,521, XY 1,595. Totalnya dijumlahkan dari atas sampai bawah, dan totalnya dari biaya pemasaran Y totalnya menjadi 3.478, dan hasil penjualan X per unit 7.321, dan X pangkat 2 9,595,371, dan XY 4,326,870. Selanjutnya, peramalan biaya pemasaran. Metode momen. Y sama dengan A tambah BX. Sigma Y sama dengan AN tambah B sigma X. 3,478 sama dengan 6A tambah 7,321B dikali 7,321. Sigma Y XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X pangkat 2 4,326,870 sama dengan 7,321A tambah 9,595,371B dikali 6. Dari hasil perkalian tersebut, 25,462,436 sama dengan 43,926A tambah 53,597,041B, dan 25,630,220 sama dengan 43,926A tambah 57,572,226B. Min 498,782 sama dengan min 3,975,185,185B. B sama dengan 0,01255. 3,478 sama dengan 6A tambah 7,321B. 3,478 sama dengan 6A tambah 7,321,1255. 6A sama dengan 2, 559, 21A 426,54. Y sama dengan ABX. Y sama dengan 426,54 tambah 0,1255X. Selanjutnya, biaya peramalan biaya administrasi pemasaran. Jika tahun 2020 hasil penjualan direncanakan sebanyak 1.900.000 unit, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran biaya pemasaran sebesar Y sama dengan 426,4 tambah 0,1255 Y sama dengan 665. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.